A. Stu Plebeians Model atau CEPP Model. Model ini dikembangkan oleh Stu Plebeians. CEPP merupakan singkatan dari 4 kata awal, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Dengan kata lain, model CEPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dalam hal ini, Stu Plebeians melihat tujuan evaluasi sebagai: pertama, menetapkan dan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk menilai keputusan alternatif. Yang kedua, membantu audiens untuk menilai dan mengembangkan manfaat program pendidikan atau objek. Yang ketiga, membantu mengembangkan kebijakan dan program. Model evaluasi CEPP ini membantu mengambil keputusan untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai: pertama, apa yang harus dilakukan? Yang kedua, bagaimana kita melaksanakannya? Ketiga, apakah dikerjakan sesuai rencana? Dan yang keempat, apakah berhasil? Pertama, konteks evaluasi atau evaluasi konteks. Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan, membantu kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan membantu tujuan program. Yang kedua, input evaluasi atau evaluasi masukan. Evaluasi masukan membantu untuk mengatur keputusan, membantu sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur untuk mencapainya. Ketiga, evaluasi proses. Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program, dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Yang keempat, evaluasi produk atau hasil. Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk melihat ketercapaian atau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Model evaluasi CEPP lebih komprehensif di antara evaluasi lainnya, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata, tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil. Selain kelebihan tersebut, di satu sisi, evaluasi ini juga memiliki keterbatasan. Di antara lain, penerapan model ini dalam bidang program pembelajaran di kelas mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tidak adanya modifikasi. B. Continuous Evaluasi Model atau Stuck Model. Model ini disebut juga dengan model evaluasi pertimbangan. Maksudnya, evaluator mempertimbangkan program dengan memperbandingkan kondisi hasil evaluasi program yang terjadi di program lain dengan objek sasaran yang sama, dan membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang ditentukan oleh program tersebut. Pertimbangan terdiri atas kategori standar dan pertimbangan. Pada setiap kategori terdapat 3 fokus, yaitu: pertama, antecedents, yaitu sebuah kondisi yang sudah ada sebelum instruksi yang mungkin menghubungkan dengan hasil. Yang kedua, transition, yaitu pertemuan yang dinamis yang merupakan proses instruksi. Yang ketiga, outcomes, yaitu efek dari pengalaman pembelajaran. Untuk melakukan penggunaan evaluasi stack ini dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, analisis data. Yang ketiga, analisis kesesuaian. Dan yang keempat, pertimbangan hasil. C. Model Scriven. Di sini, Scriven merancang 2 evaluasi. Yang pertama, goal-free evaluation. Kedua, formative dan summative model. Evaluasi model goal-free evaluation berfokus pada perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari program yang diimplementasikan. Yang kedua, formative summative model. Evaluasi formatif dilaksanakan selama program berjalan untuk memberikan informasi yang berguna kepada pemimpin program untuk perbaikan program. Adapun langkah-langkah pada evaluasi formatif yaitu: pertama, one-to-one evaluation. Yang kedua, small group evaluation.
field trial evaluation atau uji coba lapangan. Adapun evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk memberi informasi kepada pengguna yang potensial untuk manfaat atau kegunaan produk. Dengan demikian, jelas bahwa evaluasi formatif dan evaluasi sumatif sangatlah penting karena keputusan diperlukan selama proses tingkat pengembangan proyek untuk memperbaiki dan memperkuat lagi sesudah stabil untuk menilai manfaat atau menentukan masa depan program tersebut. Kemudian model CSE-OCLA Evaluation Model CSE-OCLA merupakan akronim dari Center for the Study of Evaluation University of California di Los Angeles. Pada awalnya, karakteristik dari model CSE-OCLA ini ada 5 tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, perkembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Seiring dengan perkembangannya, Fernandez sebagaimana dikutip dalam Arikanto dan Jaber memaparkan bahwa langkah-langkah dari model CSA-OCLA menjadi 4, yaitu yang pertama, need assessment. Adapun tahapan ini adalah evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah. Dan yang kedua, yaitu dengan langkah program planning. Pada tahapan kedua ini, yaitu perencanaan program, evaluator mengumpulkan data terkait langsung dengan program dan pengarahan pada penentuan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahapan pertama tadi. Pada tahap perencanaan ini, program yang dievaluasi dengan cermat untuk mengetahui apakah rencana program yang telah disusun berdasarkan analisis kebutuhan. Evaluasi pada tahapan ini tidak lepas dari tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang ketiga yaitu formative evaluation. Dalam tahapan ketiga ini yaitu evaluasi formatif, seorang evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Dengan demikian, evaluator diharapkan betul-betul terlibat dalam program karena harus mengumpulkan data dan berbagai informasi dari perkembangan program di summative evaluation. Dan yang keempat yaitu tahapan evaluasi summatif. Evaluasi diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Pada tahapan ini, semua data, hasil, dan dampak dari program itu diharapkan dapat dikumpulkan. Melalui evaluasi summatif ini, diharapkan dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program sudah tercapai, dan jika belum, dicari di bagian mana atau faktor-faktor penyebabnya ketidaktercapaian program tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu Alken's model atau model Alkin. Alkin dalam merumuskan model evaluasi yang disusunnya, dia membuat batasan konstruktor evaluasi sebagai suatu proses penentuan area yang akan dievaluasi, pemilihan informasi yang cocok untuk dievaluasi, pengumpulan dan analisis informasi, serta penyusunan laporan dan ringkasan data yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam memilih alternatif yang berguna dan tepat dari berbagai alternatif yang sudah ada. Adapun deskripsi dari model evaluasi Alkin terdiri dari 5 evaluasi. Yang pertama yaitu sistem assessment, yaitu memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem. Contohnya, dalam hal penerapan metode pembelajaran. Hasil evaluasi dengan menggunakan model antara lain dapat menunjukkan hasil belajar siswa. Dan yang kedua yaitu program planning, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan. Dalam program planning dapat dilakukan melalui evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan dengan menilai ketetapan, kesesuaian dan kebermaknaan sub-sub program yang dirumuskan dalam kaitannya dengan tujuan program yang dinilai baik dari segi konstruksi, kepraktisan, serta biaya. Sedangkan evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan sesudah suatu program diimplikasikan. Dan yang ketiga yaitu program implementation, adalah menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu
yang tepat seperti direncanakan. Dalam contohnya penerapan dalam metode pembelajaran, model ini dimaksudkan untuk mengevaluasi, misalnya apakah model yang digunakan telah sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Dan yang keempat yaitu program improvement, yaitu memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana satu program bekerja atau berjalan, apakah dalam menuju pencapaian tujuan ada hal-hal atau masalah baru yang muncul tak terduga. Dengan kata lain, evaluasi mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul, pengumpulan dan menganalisis data, serta menyerahkan pada pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan program dengan segera. Dan yang kelima, program certification atau memberikan informasi tentang nilai atau kegunaan dari suatu program. Dalam contoh penerapan metode pembelajaran, model ini dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah model yang diterapkan memberikan dampak positif pada siswa, yakni siswa semakin termotivasi untuk semangat dalam pembelajaran sehingga hasil belajar pun dapat ditingkatkan. Model pengembangan kurikulum selanjutnya itu ada model Rap-Taylor yang dikemukakan oleh Rap-Taylor sendiri. Ya, dalam bukunya yang berjudul Basic Principle Curriculum and Instruction, di dalam buku tersebut dia berusaha menjelaskan kepada kita pentingnya untuk berpikir secara rasional, menganalisis dan menginterpretasikan kurikulum serta program pengajaran dalam sebuah lembaga pendidikan. Model pembelajaran dikemukakan oleh Rap-Taylor ini diajukan berdasarkan pernyataan yang mengarah pada langkah-langkah pengembangan kurikulum. Jadi menurut Taylor ini, pengembangan kurikulum ini bisa dilakukan dengan melakukan 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu ada objektivitas, yang artinya kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada slashing learning experience, yang artinya kita harus menentukan pengalaman belajar. Yang ketiga ada organizing learning experience, yang artinya kita harus menentukan organisasi pengalaman belajar. Yang keempat ada evaluation, yang artinya kita harus menentukan evaluasi pembelajaran. Model selanjutnya itu ada discrepancy model. Model yang dikemukakan oleh Malcolm Provost ini menekankan pada kesenjangan dalam pelaksanaan program. Discrepancy sendiri memiliki arti yaitu kesenjangan. Menurut Madius dan Striven, untuk mengetahui suatu program itu layak atau tidak, seorang evaluator dapat membandingkan 2 hal. Yang pertama yaitu membandingkan antara apa yang diharapkan terjadi atau standar. Yang kedua, membandingkan apa yang sebenarnya terjadi atau performance. Dengan membandingkan kedua hal tersebut, evaluator ini bisa mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan dalam program tersebut. Nah, metode yang dikembangkan oleh Provost ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis suatu program, apakah program tersebut layak untuk dikembangkan, ditingkatkan, atau malah harus diberhentikan.